Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 RBL Fisika Dasar ingin membawakan tentang penerapan gaya Lorentz pada pompa air. Tapi sebelum kita masuk materi, kita perkenalan dulu ya. Di sini ada Regen Walker Simanulang dengan NIM 122270077 dari Prodi Kimia. Lalu ada Fayaza Akila Syafitri Ajar dengan NIM 122450131 dari Prodi Sains Data. Lalu ada Mikael Kumkum Purba dengan NIM 122290085 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Lalu ada Rirel Asis Sahahaya dengan NIM 122290094 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Dan yang terakhir ada Vanessa BR Singarimbun dengan NIM 122270082 dari Prodi Kimia. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Sebuah partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam daerah medan magnet homogen akan mendapatkan gaya. Gaya Lorentz. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, sedangkan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak. Berdasarkan sumber tenaga kerja yang digunakan, motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu AC dan DC. Rumus yang digunakan dalam perhitungan gaya Lorentz adalah F sama dengan B dikali I dikali L atau F sama dengan I dikali L dikali B sin theta apabila memiliki sudut. F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah induksi magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, theta adalah sudut antara arah arus listrik dengan kuat medan magnet. Keunikan 1. Sering kita jumpai tapi dengan tegangan yang besar. 2. Berukuran kecil tapi cukup kuat untuk memancarkan air. 3. Tidak membuat tenaga yang besar. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan untuk alat penyiram tanaman. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Hemat. 2. Ramah lingkungan. 3. Ekonomis. 4. Mudah dioperasikan. 5. Biaya perawatan yang tidak terlalu mahal. Kekurangan 1. Daya hisapnya terbatas, kurang lebih 5 meter. 2. Harus rajin dalam perawatan. 3. Daya tahan alat yang terbilang rendah. Alat dan bahan: dinamo 12-24 volt, baterai 9 volt 2 buah, kabel, selang, tutup botol 2 buah, lem tembak, solder, cutter, gunting, baskom. Air. Cara pengerjaannya yaitu 1. Dinamo disambung dengan baterai untuk mendapatkan energi sehingga baling-baling dapat berputar. 2. Air akan masuk ke dalam tabung. 3. Dinamo tersebut akan mengeluarkan air dari selang output. Bolongi penutup botol untuk tempat masuk selang dan dinamo. Potong dan bersihkan bagian samping tutup botol sehingga bisa dijadikan untuk alas untuk menjadi baling-baling. Lalu gunakan samping tutup botol yang sudah dibersihkan tadi untuk menjadi bagian baling-baling. Gabungkan bagian samping tutup botol tadi dengan bagian atas tutup botol untuk membentuk baling-baling yang akan digunakan pada pompa air. Gabungkan dinamo dengan tutup botol dan juga baling-baling menjadi satu. Gabungkan selang dengan kincir dan dinamonya menjadi satu.
Bolongi sisi lain tutup botol untuk memasukkan selang kedua yang berfungsi sebagai output air nanti. Buat rangkaian listrik untuk menyalakan dan mematikan pompa air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.